Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dalam channel Legion of Jesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Bulan Maria ini kita akan membahas mengapa Bunda Maria dihormati secara istimewa. Ini adalah bagian pertama. Saya akan bagi menjadi 3 bagian untuk membahas hal ini. Nah, Bunda Maria adalah manusia biasa, namun ia adalah makhluk ciptaan yang begitu istimewa, saudaraku. Penghormatan umat Katolik kepada Bunda Maria disebabkan salah satunya adalah Allah telah terlebih dahulu menghormati Maria dengan memilihnya menjadi ibu bagi putranya, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, hal ini dapat terlihat dari salam dari seorang malaikat Gabriel kepada Maria. Hai, salam, engkau yang dipenuhi rahmat. Seperti yang ditulis di dalam Lukas 1 ayat ke-28. Nah, saudaraku, alasan pertama adalah perkataan salam atau hail. Perkataan salam atau hail bukanlah salam biasa seperti kata selamat pagi. Kata salam atau hail ini hanya muncul lagi dalam Injil sebagai salam penghormatan kepada Kristus. Seperti yang ditulis di dalam Matius, Markus, Yohanes. Tentu kata salam kepada Bunda Maria tidak menyatakan kesetaraannya dengan Kristus. Tetapi ungkapan ini menggambarkan penghormatan yang begitu istimewa kepada Bunda Maria. Yang kedua adalah tidak ada tokoh lain di dalam kitab suci yang diberi salam hormat dari seorang malaikat. Saudaraku, kita bisa membolak-balik kitab suci, kita bisa membaca. Tidak ada seorang tokoh manusia di dalam kitab suci, entah dari perjanjian lama ataupun perjanjian baru, yang diberi salam hormat oleh malaikat Tuhan. Yang umum terjadi adalah sebaliknya. Manusia menghormati malaikat. Seperti ketika Abraham sujud sampai ke tanah untuk menghormati ketiga tamunya, yaitu malaikat yang menyampaikan janji Tuhan akan kelahiran anaknya laki-laki. Seperti yang dicatat di dalam kitab Kejadian 18 ayat 2 dan juga ayat 10. Atau kita bisa melihat Yakub yang meminta malaikat itu untuk memberkatinya di dalam Kejadian 32 ayat ke-26. Juga Tobit dan juga Tabia yang sujud di hadapan malaikat Rafael. Seperti yang dicatat di dalam Tobit 12 ayat 13 sampai dengan 16. Saudaraku, karena itu jika malaikat Tuhan mendatangi Bunda Maria dan menghormatinya, tentu Bunda Maria adalah seseorang yang begitu sangat istimewa. Betapa istimewanya Bunda Maria, sebab melalui dia rencana Allah dapat terlaksana. Jadi saudaraku, Bunda Maria memang seorang manusia biasa. Namun, dia istimewa karena ia dipilih Allah untuk mengandung Kristus yang di dalamnya berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Seperti yang ditulis di dalam Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Saudaraku, keeratan hubungan antara Allah dan manusia yang sedemikian tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada satupun nabi yang pernah mengandung kepenuhan Allah. Hanya Bunda Maria lah satu-satunya manusia yang mengalami hal itu dengan mengandung Yesus.
Bunda Maria disatukan sedemikian rupa dengan Allah sendiri, yaitu kesatuan dalam daging, darah, dan juga hidup. Jika dikatakan makhluk ciptaan dimuliakan sesuai dengan derajat persatuannya dengan Sang Pencipta, maka saudaraku, layaklah Bunda Maria dimuliakan di tingkat tertinggi di antara semua ciptaan yang lain. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Bunda Maria dalam Kidung Magnificat. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku. Seperti yang dicatat dalam Injil Lukas 1 ayat 48 sampai dengan 49. Dalam karya keselamatan Allah di sepanjang sejarah manusia, Allah telah memilih para nabi, para imam, para raja, para hakim, para rasul, dan juga para murid. Namun, Allah hanya dapat memilih satu orang wanita untuk menjadi bunda yang mengandung, melahirkan, membesarkan putranya. Wanita itu yang dipilih Allah menurut kerelaan dan juga kebijaksanaannya adalah Bunda Maria. Jika Allah terlebih dahulu menghormati Bunda Maria dengan memilihnya untuk menjadi bunda putranya, maka apakah yang menghalangi kita untuk juga menghormati Bunda Maria? Inilah pertanyaan refleksi untuk Anda, saudaraku. Semoga apa yang saya bawakan kali ini bermanfaat bagi Anda, menambah pengetahuan Anda, menguatkan iman Anda. Anda boleh silakan like dan juga subscribe semua channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.